Prostitusi itu profesi tertua dalam sejarah. Apa iya? Ya sebenarnya emang prostitusi itu udah dipraktikkan ya dari zaman kuno, tapi kalau yang tertua banget ya itu nggak bisa diketahui. Yang jelas emang termasuk pekerjaan tertua, tapi itu juga termasuk pekerjaan berburu, mengumpul, dan kemudian setelah manusia bisa bercocok tanam ya pekerjaan bercocok tanam. Cuman kan ya berburu, mengumpul, dan bercocok tanam kan itu emang pekerjaan yang harus dilakukan gitu. Kalau nggak dikerjain ya nggak makan gitu, manusia mati. Tapi kalau prostitusi kan nggak urgent ya? Atau emang urgent? Berarti udah dari zaman kuno ya, ada nih cewek-cewek yang tahu kalau nafsu lelaki tuh komoditi. Tapi kan bukan cewek-cewek doang sih pekerja seks. Nah, dan tahu nggak, dari zaman ke zaman, prostitusi tuh nggak selalu dinilai tidak bermoral loh. Ada yang legal, ada yang terhormat, dan bahkan ada yang dianggap ritual suci. Ya nggak terlalu kaget sih, karena faktanya standar moral manusia memang selalu menyesuaikan tempat dan zaman. Karena prostitusi itu praktik yang udah tua banget, ada sejak awal peradaban. Realistis nggak sih kalau kita mau hapus praktek prostitusi? Simak penjelasan selengkapnya di channel YouTube Forbidden Questions ya. Referensi dan rekomendasi bacaan selalu aku cantumkan di kolom deskripsi. Halo, aku Kumaila dan selamat datang di channel Forbidden Questions, channel tempat kita mengeksplorasi pertanyaan-pertanyaan seputar budaya dan agama. Pertanyaan yang mau kita eksplor hari ini adalah, apakah prostitusi itu pekerjaan paling tua dalam peradaban manusia? Dan bagaimana stans moral prostitusi dari zaman ke zaman? Apakah selalu hina atau pernah mulia? Terus realistis nggak sih kalau misalnya kita mau ngapusin prostitusi dari kehidupan manusia? Pertama kita ke definisi dulu ya. Jadi prostitusi itu kan adalah transaksi pertukaran seks dengan uang atau keuntungan lain gitu, atau imbalan lain. Nah praktek ini tuh udah tua banget, dari zaman peradaban awal tuh udah ada. Praktik prostitusi udah ada dari zaman Sumeria, peradaban Sumeria kuno, Babilonia, Mesir, Yunani, hingga Romawi. Di Sumeria kuno sekitar 2400 tahun sebelum Masehi, ada nih wanita yang emang didedikasikan atau jadi pendeta gitu, pendeta wanita yang tinggal di kuil. Nah mereka nih menjalani kehidupan seks yang bebas. Nah tapi mereka tuh disebut juga sebagai kayak pelacur suci gitu. Jadi mereka melakukan hubungan seks dengan para pemujanya nih, yang para orang yang ibadah. Itu bagian dari ritual agama yang dipercaya akan meningkatkan kesuburan dan kesejahteraan. Sementara itu di Babilonia ada hukum yang ngatur praktek prostitusi itu tuh sekitar 1750 tahun sebelum Masehi. Lanjut lagi di peradaban Mesir kuno, prostitusi itu dikenal sebagai praktek yang sah dan umum. Jadi pekerja seks tuh buat bedain yang pekerja seks atau bukan, mereka tuh ngelukis alis mereka dengan warna biru untuk nandain profesi mereka. Nah terus di peradaban Yunani kuno ada nih istilahnya tuh hetaira. Hetaira itu kayak semacam gundik. Nah mereka nih punya hubungan sama pria yang bukan suaminya, dan mereka tuh nerima imbalan atas hubungan tersebut. Menariknya hetaira atau gundik ini mereka tuh dari kalangan perempuan yang high status, yang berpendidikan, yang berbakat. Pokoknya orang yang punya peran sosial dan budaya yang penting. Romawi kuno itu juga di situ juga ada praktek prostitusi. Cuman pelacur di sana, baik pria atau wanita, itu dianggap sebagai infamous gitu, yang berarti mereka tuh reputasinya buruk. Mereka nggak boleh menikah dengan warga Romawi yang punya status sosial yang lebih tinggi. Tapi ya tetap aja praktek prostitusi itu laku di sana, terutama di sekitar area pelabuhan dan pusat hiburan. Seiring berjalannya waktu, prostitusi juga ada di berbagai negara dan peradaban di dunia, dari dinasti Tang di Tiongkok yang punya sistem pelacuran yang diatur oleh pemerintah, hingga Jepang yang memiliki kawasan pelacuran terkenal bernama Yoshiwara. Di abad pertengahan Eropa, praktek prostitusi diatur oleh gereja dan pemerintah. Pekerja seks itu diberikan hak untuk bekerja, namun mereka juga diwajibkan untuk membayar pajak dan mengikuti peraturan yang cukup ketat. Nah, kalau di zaman modern gimana nih? Praktek prostitusi itu berkembang terus seiring revolusi industri ya. Demand prostitusi itu
jadi ada terus gitu. Cuma di masyarakat modern tuh concernnya tuh geser ke hal-hal yang terkait hak asasi manusia, kesehatan, dan keamanan gitu. Jadi udah nggak ada nih prostitusi yang ritual atau untuk urusannya status sosial gitu. Di banyak negara, termasuk negara kita Indonesia, prostitusi itu dilarang dan dianggap sebagai kejahatan. Begitu juga di Amerika Serikat, kebijakan dilarangnya prostitusi itu diterapkan untuk melindungi individu yang rentan dan juga untuk mencegah terjadinya eksploitasi gitu. Namun di beberapa negara Eropa kayak di Belanda, Jerman, itu prostitusi itu legal dan diatur oleh pemerintah. Alasannya katanya cara ini tuh bisa membantu melindungi hak-hak pekerja seks dan mengurangi tindak kejahatan justru. Tapi sebenarnya realistis nggak sih kalau kita mau menghapus prostitusi? Kurasa nggak realistis sih. Kenapa? Karena satu, prostitusi itu kompleks banget. Dalam kebanyakan kasus, pekerja seks itu termasuk kaum rentan yang kekurangan akses pendidikan, minim kesempatan ekonomi, dan dibesarkan di keluarga yang tidak sejahtera. Jadi ya rentan dieksploitasi dan rentan mengalami kekerasan, manifestasinya tuh ya jadi pekerja seks gitu. Nah, ini satu hal. Of course ada juga pekerja seks yang on purpose gitu, emang pengen ngumpulin kekayaan dan mereka bukan dari kelompok rentan gitu. Tapi pekerja seks itu didominasi dari kelompok masyarakat rentan ya. Terutama mungkin di negara yang emang prostitusi itu dilarang. Alasan kedua, ngapus prostitusi itu nggak realistis karena ya ini praktek yang udah tua banget. Dari awal-awal peradaban manusia tuh udah ada, sampai sekarang ada. Which means demand-nya selalu ada. Demand-nya ada, supply-nya ada. Orang yang butuh layanan seks kan ada terus. Potensi penyedia layanannya juga ada terus. Ketiga, kita lihat aja deh negara-negara yang berusaha melarang prostitusi. Prostitusinya bakal tetap ada juga di negara yang larang prostitusi, cuman operasinya jadi underground, jadi ilegal. Ya dilarang juga tetap bakal ada. Alasan keempat mengenai perdebatan soal ini sih, kayak ini tuh profesi yang beneran diambil sukarela atau karena ditindas. Kalau misalnya karena ditindas atau dieksploitasi itu kan melanggar hak asasi manusia ya, jadinya kejahatan. Kalau misalnya sukarela dan dia melakukannya dengan aman misalnya, jadi nggak ada hak asasi yang dilanggar, nah itu gimana? Karena tadi ya demand-nya ada, supply-nya ada, jadi bakal ada aja gitu yang cari cara untuk bisa jual diri gitu, terutama kalau kepepet gitu. Demand-nya ada, servisnya bisa disediakan. Jadi ya aku rasa emang nggak realistis kalau kita punya idealisme untuk menghapuskan prostitusi dari budaya kita berkehidupan gitu. Kalau yang ideal menurut kamu, praktek prostitusi dalam kehidupan manusia tuh baiknya digimanain gitu. Dilarang sepenuhnya, dengan lebih ketat lagi, diatur negara, dijadikan pekerjaan legal mungkin, atau gimana? Tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Makasih sudah menonton sampai habis, like dan share video ini, dan subscribe juga Forbidden Questions ya. Aku Kumaila mohon pamit, sampai ketemu di konten berikutnya.